Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Berbahagialah saudara yang diberi kesempatan untuk menikmati berkat-berkat Allah. Saudara, saya mau katakan satu hal di awal sapaan kasih ini. Marilah kita senantiasa mengucap syukur kepada Allah, sebab Allah baik. Orang tua, anak-anak, pemuda-pemudi, remaja, semua mengucap syukur kepada Allah sebab Allah itu baik. Mari kita awali program sapaan kasih. Kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kita berdoa. Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu sebab Engkau baik bagi kami. Kami siap menikmati firman-Mu sebab kami hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman kehidupan yang Allah sediakan bagi kami. Layakkan hamba-Mu untuk berbagi firman Tuhan melalui program sapaan kasih di hari ini. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, di hari Selasa tanggal 2 bulan Desember 2025, saya hendak membagikan dua teks firman Tuhan bagi saudara. Yang pertama dari kitab menurut Nabi Yeremia pasal 31 ayat 18. Dituliskan kepada kita, "Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku." Bacaan yang kedua, Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Paulus berkata, "Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan, yaitu ilah-ilah yang sia-sia, dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya." Puji Tuhan, kita boleh membaca dan mau merenungkan firman ini. Saudaraku yang terkasih, saya memberi tema yaitu berbalik untuk hidup dalam pengharapan yang baru. Sekali lagi, berbalik untuk hidup dalam pengharapan yang baru. Saya harus mengatakan bagian yang pertama kepada saudara, bahwa setiap kita, saya, Bapak Ibu Saudara, pemuda-pemudi, anak-anak remaja, kita semua adalah orang berdosa. Oleh karena itu, kita harus berbalik. Kita harus bertobat. Tidak ada cara lain. Menyadari akan dosa kita, kita harus berusaha, kita harus berupaya, kita harus berkomitmen. Untuk apa? Untuk berbalik. Untuk apa? Untuk bertobat. Saudara-saudara yang terkasih, hari-hari ini kita harus ingat, ada yang disebut dengan berhala-berhala modern. Mungkin itu adalah keuangan, mamon, harta. Mungkin itu ialah posisi. Mungkin itu ialah cita-cita yang besar. Mungkin itu hobi. Mungkin itu kedudukan. Saudara, kadang dia menjadi berhala modern. Popularitas. Karena popularitas kita menomorduakan Tuhan. Itulah berhala-berhala modern. Hati-hati saudara, mungkin kita tidak sadar. Kadang kita menyembah berhala-berhala modern. Karena hal-hal itu kita menomorduakan Tuhan. Kita tidak pernah beribadah. Kita tidak pernah berdoa. Kita tidak pernah ke gereja. Kadang kita ke gereja saat apa? Natal. Saat apa? Paskah. Setelah itu kita meninggalkan gereja. Karena apa? Berhala-berhala modern. Untuk itu mari saudara kita meninggalkannya. Karena tema hari ini adalah hidup baru, pengharapan baru, berbicara tentang bertobat. Saudaraku yang terkasih, lewat firman hari ini, Tuhan memberikan kita kabar sukacita. Kabar sukacita itu memberikan kita sebuah tawaran tentang kehidupan yang baru, kehidupan yang berkenan kepada Allah. Saudara, ketika kita memasuki minggu-minggu Advent, sebelum kita merayakan Natal, yang terpenting bukan baju yang baru, bukan saudara, sepatu yang baru,
pohon Natal yang bagus. Bukan saudara, tetapi hati yang baru, pikiran yang baru, iman yang baru, kehidupan yang baru. Itu yang berkenan kepada Allah. Itulah Natal yang sesungguhnya. Ada kehidupan yang baru, ada pola pikir yang baru, ada kasih yang baru, ada komitmen yang baru, ada kepedulian yang baru, ada simpati yang baru yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Dengan cara itu kita menyambut Natal. Dengan cara itu kita memasuki minggu Advent yang pertama, minggu Advent yang kedua, minggu Advent yang ketiga, dan seterusnya. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita berbalik untuk memasuki pengharapan yang baru. Kita meninggalkan hidup yang lama. Kita meninggalkan hidup yang tidak berkenan kepada Allah. Harus ada yang namanya pertobatan. Saudara, memang kadang tidak mudah. Maka itu kita harus minta tuntunan Tuhan. Tuhan memberkati kita di sepanjang hari ini. Kita amini dengan bersama, kita memuji Allah. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu, selalu ku rindu. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita berdoa. Ya Allah yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari pemberian-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami boleh memuji-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan sekarang kami mohon Tuhan berkati kami, pekerjaan kami, usaha kami, aktivitas kami. Ada banyak umat-Mu yang sakit, yang berbeban berat, persoalan masalah-masalah yang mereka hadapi. Tuhan tolong. Tuhan tolong mereka. Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, di hari kemarin, di hari ini, di hari esok, Tuhan tambahkan sukacita. Biarlah mereka senantiasa mengucap syukur kepada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Allah senantiasa memberkati kami. Amin. Saudara, kita berjumpa di hari esok. Shalom.